Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang observasi dan analisis pengusaha pemula dan pengusaha sukses untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Bapak Farid Ahmadi, Skom Mkom PhD, dan Bapak Abdadi Tris Hamdani, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devina Ardianti dengan NIM 14014211067. Pengusaha yang saya observasi yaitu yang pertama Ibu Herni sebagai pengusaha pemula dan Bapak Khairul Tanjung sebagai pengusaha sukses. Biodata Ibu Herni. Ibu Herni lahir di Jepara pada tanggal 13 Desember 1980. Beliau tinggal di Desa Mayang Kidul, RT 5, RW 1, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah gambar sewaktu saya mewawancarai Ibu Herni. Kemudian itu ada foto warung Ibu Herni, dan selanjutnya itu foto gorengan yang dijual oleh Ibu Herni. Bagaimana Ibu Herni memulai usaha baru? Awalnya, Ibu Herni berjualan makanan ringan dan minuman es untuk anak-anak sekolah dasar, karena kebetulan rumah Ibu Herni ini berdekatan dengan sekolah dasar. Kemudian bermunculan makanan gorengan baru yaitu tahu yang diisi dengan tumis jamur pedas yang dikenal dengan tahu mercon. Menganggap hal tersebut sebagai peluang, Ibu Herni pun ikut berjualan tahu mercon tersebut dengan resepnya sendiri. Semenjak menyajikan menu tahu mercon ini, warung Ibu Herni mulai ramai didatangi oleh para pelanggan. Tidak hanya anak-anak SD, namun juga orang remaja hingga orang dewasa, bahkan hingga warga desa sebelah. Menurut pelanggan tersebut, rasa dari tahu mercon Ibu Herni enak, berbeda dengan tahu mercon yang dijual di warung lainnya. Melihat pelanggan yang ramai berdatangan, Ibu Herni berinisiatif untuk menyajikan menu baru lagi. Menu baru tersebut yaitu martabak sayur, martabak mercon, pisang karamel, dan es cappuccino cincau. Menu-menu tersebut juga tidak kalah enak dari tahu merconnya. Setelah menu baru tersebut disajikan, pelanggan yang datang lebih ramai lagi. Bahkan, kata Ibu Herni, beliau rencananya ingin membuka cabang. Kendala yang pernah dihadapi Ibu Herni ada dua. Yang pertama, warung Ibu Herni ini terletak di tengah-tengah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bekerja di pabrik. Ketika tanggal tua, pelanggan tidak terlalu ramai karena sebagian besar pelanggannya belum gajian. Kendala yang kedua yaitu pada masa pandemi, harga bahan makanan naik. Apalagi yang dijual Ibu Herni adalah gorengan. Harga minyak kini naik 73%. Tentunya akan sulit bagi Ibu Herni untuk menentukan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Dalam satu hari, Ibu Herni bisa mendapatkan uang dari penjualannya sekitar Rp500.000. Saran dari Ibu Herni yaitu jika kamu melihat peluang, maka ambillah peluang tersebut dan lakukan sebisa yang kamu lakukan. Perkara berhasil atau tidak itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, biodata Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung lahir pada tanggal 18 Juni 1962. Nama istri beliau adalah Anita Ratnasari Tanjung. Nama anaknya yang pertama adalah Putri Indasari Tanjung dan anak yang kedua bernama Rahmat Dwi Putra Tanjung. Nama bapak beliau adalah Abdul Ghaffar Tanjung dan nama ibunya adalah Ibu Halimah. Beliau tinggal di Jalan Teguh Umar nomor 50, Menteng, Jakarta Pusat. Julukan beliau yaitu si anak singkong. Pendidikan yang pernah ditempuh beliau yaitu SD Vanlit Jakarta, SMP Vanlit Jakarta, SMA Negeri 1 Jakarta, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan Eksekutif IPPM. Sepak terjang Bapak Khairul Tanjung. Kebijakan pemerintah membuat usaha koran ayah Khairul Tanjung gulung tikar. Di waktu yang bersamaan, Bapak Khairul Tanjung diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sembari kuliah, Khairul Tanjung membuka usaha jasa fotokopi di bawah tangga kampus.
Selain itu, beliau juga merintis usaha dengan berjualan alat kedokteran dan alat laboratorium. Namun sayangnya usaha tersebut bangkrut. Pada tahun 1987, Bapak Khairul Tanjung bersama 3 orang temannya berbisnis mendirikan PT Pariyati Sidutama. Namun, Bapak Khairul Tanjung berpisah dengan 3 temannya karena perbedaan cara pandang dan visi. Kemudian Bapak Khairul Tanjung mendirikan usaha sendiri yang diberi nama Para Group yang membawahi beberapa subholding seperti Para Global Investindo atau bisnis keuangan, Para Inti Investindo atau media dan investasi, dan Para Inti Propertindo atau properti. Para Group diresmikan menjadi City Corp pada tanggal 1 Desember 2011. Berikut adalah daftar perusahaan Bapak Khairul Tanjung. Kendala yang pernah dihadapi Bapak Khairul Tanjung yang pertama yaitu birokrasi. Sulitnya birokrasi menjadi penghalang seseorang untuk menjadi pengusaha karena terkait izin. Yang kedua, infrastruktur. Amburadunya infrastruktur akan menambah biaya operasional, apalagi jika usaha tersebut dilakukan di daerah yang masih sangat minim infrastruktur. Yang ketiga, korupsi. Korupsi disebut sebagai penghalang karena akan membuat perusahaan bangkrut. Omset Khairul Tanjung. Pengusaha nasional Khairul Tanjung mengatakan bahwa pendapatan kelompok usaha City Corporation selama 2011 mencapai sekitar 25 triliun. Menurut Khairul Tanjung, setiap 2 tahun pendapatan City Corp tumbuh 2 kali lipat atau sekitar 40% setiap tahunnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun observasi dan analisis ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.